Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Em, Seperti biasa, untuk oracle card udah gue keluarin semua. Oke. Em, tapi sebelum gue mulai, gue mau ngomong, enggak, bukan curhat, curhatnya nanti di belakang. Yang penting energi hari ini dulu, buat kalian yang memang nggak tertarik sama curhatan gue, bisa nanti. Gue cuma mau bilang di awal, di depan dulu, kalau gue mau pamit break. Kayaknya gue dipaksa untuk diam oleh semesta, tapi ya nanti kalau memang kalian bisa bantu, kalian boleh denger cerita gue di akhir. Gue akan pamit dan break sampai semampunya gue. Oke? Kalau tertarik untuk kalau emang kepo dan tertarik mau bantu, boleh untuk denger cerita gue nanti setelah bacaan. Oke? Untuk tema reading hari ini, energinya adalah letting go. Learn to let go. Belajar untuk melepaskan. Kata-kata dari gua untuk itu, untuk kata letting go, ya, bagaimana menyiasati, Allah, bahasa gue, bagaimana menyiasati sesuatu, untuk kita bisa relakan, ya, itu caranya gini. Cuman masalah fokus, ya, dimana kita meletakkan fokus kita, bagaimana kita menaruh fokus kita kemana nih, gitu kan. Nah, gini, ya, itu artinya di self worth itu adalah nilai dari diri kita sendiri. Apa ya, ini pentingnya suatu proses dalam apapun itu kita membentuk, membuat, memilih. Itu kan semua pakai proses, ya, dari memilih apa yang akan kita lakukan dan mulai kita kembangkan sehingga terjadi suatu bentuk materi, produk, jasa, service, whatever lah, gitu kan, atau bahkan situasi, atau bahkan seseorang, ya. Itu adalah proses kita dalam membentuk, menghasilkan, ya. Proses kita dalam meluangkan waktu, pikiran, semangat, segala sesuatunya itu proses, ya, yang nilainya jauh lebih berharga daripada apapun yang kita create. Hasil dari yang kita buat, yang kita ciptakan, itu tidak sebanding dengan siapa yang menciptakan. Taruhlah gini, takutlah pada saat kita kehilangan diri kita. Kalau kita kehilangan suatu materi, atau kehilangan suatu keadaan, atau kehilangan suatu jabatan atau status, whatever itu, ya, kita bisa buat lagi. Karena yang paling berharga adalah proses kita mencapai diri kita saat ini, bukan proses dari hasil dari apa yang kita create. Di saat kita kehilangan apapun yang kita hasilkan, entah itu materi, entah itu barang, entah itu keadaan, entah itu situasi, entah itu seseorang, entah apapun itu, ya, kita bisa create lagi. Karena kemampuan yang kita sebenarnya ukir adalah kemampuan kita dalam meng-create hal itu, benar gak? Tapi di saat kita kehilangan diri kita, siapa yang bakalan nge-recreate, menciptakan lagi kita, kalau bukan kita sendiri? Yang harus bisa menyadari itu. Kalau kamu
kehilangan kamu, siapa yang nge-create kamu? Tapi kalau kamu kehilangan apapun itu, kamu bisa recreate lagi. Bener gak? Gue sih ngeliatnya gitu ya. Jadi yang bernilai itu kamu, bukan hasil yang kamu punya, bukan hasil yang kamu buat. Begitu kita menghasilkan sesuatu, oke, memang kita menghasilkan itu, ada tandanya tak gitu, ada tulisannya, ya kan? Lepaskan, relakan untuk kepentingan siapapun memang yang membutuhkan, gitu ya. Itu ego kita lepaskan. Ada yang mau klaim punya ini punya dia gitu, ya ngeselin sih gitu kan, ngeselin, nggak pakai bohong, ngeselin. Cuman ya kalau sudah terjadi ya sudah terjadi kan gitu ya, istilahnya ditipu ya ditipu gitu. Tarik nafas panjang gitu. Wah gitu, gue masih punya gue. Ide apapun ya, itu paling bisa dicuri sama orang, tapi dalam penerapannya nggak mungkin sama. Kalau memang itu original punya kamu, ya akan tetap selalu punya kamu kok, karena kamu akan gampang membuatnya lagi. Kecuali kamu bukannya nggak pakai proses, kamu juga bikinnya copas gitu, akhirnya bukan original kan gitu. Sama kayak di sini di channel ini, prosesnya gue adalah ya gue belajar untuk memahami kalian dengan eksperimen-eksperimen apa yang bisa gue lakukan untuk kalian yang terbaik, dan bisa memberikan yang berbeda dengan yang sudah ada, ya berbeda tapi juga berguna gitu kan ya, nggak sekedar cuman hiburan gitu. Nah, secara gue juga nggak tahu kalian, ya gue pakai eksperimen gitu kan. Nih kalau kayak gini nggak ngerti nih mbak gitu, oh oke, makasih masukannya gitu kan. Gue juga nggak bisa berasumsi kalau apa yang cara berpikir gue kalian juga bisa ngerti itu gitu kan. Gue sih ngomong aja gitu kan, belum, kalau kalian nggak ngasih masukan ya gue nganggapnya kalian ngerti gitu kan. Ternyata nggak semua ngerti gitu, ada yang ngerti ada yang enggak gitu. Jadi kan kalau ada yang nggak ngerti terus ngomong, oh oke gitu. Jadi kan gue ngerti, jadi gue bisa sesuaikan. Adalah gue maunya kita sama-sama belajar, maunya. Kalian nggak mau belajar nggak apa-apa, terserah kalian, masalah kalian. Buat gue penting untuk memahami kalian, jadi gue harus belajar gitu. Kalau kalian makasih masukan gue lebih banyak, itu juga buat kemajuan bareng-bareng gitulah. Dari Goddess and Guidance ini dapat Laksmi Bright. Jadi maksud gue ya, tadi adalah dari letting go tadi. Begitu kita menyadari kemampuan kita we came so far gitu, kita sudah mencapai sejauh ini. Apa yang harus kita takutkan untuk melepaskan apapun yang kita bikin, create, or whatever itu. Kemampuan kita jauh melebihi dari apapun yang kita kehilangan gitu. Jadi lepaskan aja, toh kita dapat, mungkin kita akan dapat yang lebih baik gitu loh. Kita bisa buat lebih baik gitu kan, kita bisa create lebih baik, kita bisa dapat yang lebih baik gitu kan. Semesta nggak jahat kok. Tuh si Laksmi bilang, Goddess Guidance, Laksmi bilang bright future, stop worrying, everything is going to be fine. Jadi jangan khawatir, segala sesuatunya akan oke aja. Kenapa gue deg-degan banget ya? Ini tadi belum gue kasih lihat ya, letting go. Kata semesta. Jatuh. Kata semesta. In every moment, the universe is conspiring
to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. Di setiap saat semesta selalu berkonspirasi untuk membawa kita menuju ke cara berpikir yang benar dan ke energinya cinta. Susah ya. Susah fokus. I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Saya tidak saya tidak merasa bersalah tentang apapun yang hasrat gue bicara, tentang hasrat dan kepercayaan yang memang gue fokusin pasti akan berkembang. Susah bagus. Pakai ini ya. Energi hari ini. Five of Swords. Wow. Baca. Five of Swords. The Lovers. The Star. Energi alam bawah sadar kita adalah Eight of Pentacles. Virgo. Kerja. Upaya. Effort. Di baliknya ada Queen of Swords. The Sun. The Chariot. The Devil. Alright. Page of Wands. The Wheel of Fortune. Ace of Swords. Five of Wands. Oke. Alam bawah sadar kita nih ya. Energinya. Cakep. Major Arcana semua. Gila. Kecuali Page of Wands. Serem ya kan. Jadi. Ada pencerahan. Ace of Swords. Ya, tentang karma, fungsi karma dan bagaimana karma, cara kerja karma. Oke. Page of Wands ingin bercerita, ingin terinspirasi. Karena adanya The Devil, kita harus tetap maju. The Chariot ya, dengan adanya The Chariot menuju our happiness, The Sun, Leo. Menuju our happiness, menuju kebahagiaan dan kebenaran ya. Yang mana diputuskan oleh keadilan. Queen of Swords maksudnya, energi Queen of Swords dan upaya. Oke. Ini energinya Libra, Leo, Cancer, Capricorn, Sagittarius. Oke. Sagittarius itu ada di
masalah romance, love affairs, kreativitas kita, dan apapun yang ingin kita mulai, sesuatu hal baru yang ingin kita mulai, dan bagaimana kita mengekspresikan diri ya. Dan itu kita kayaknya kebanyakan dari kita mungkin keblok di situ. Keblok artinya cakranya kita keblok, entah dalam komunikasi, entah dalam kreativitas, entah dalam ingin memulai sesuatu tapi kok kayaknya susah nih gitu. Terus karena ya the wheel of fortune ini ya, karena kita masih belum bisa melengkapkan siklus itu, sehingga apapun yang akan kita mulai itu nggak mulai-mulai gitu. Jadi kayak istilahnya kayak kaset rusak gitu loh, kayak kaset rusak ya, ulang-ulang situ terus repeating ya, kayak apa yang gue posting hari ini ya. Kalau pada ngeliat, gue beneran berdoa untuk kita semua tidak mengulang repeat kesalahan yang sama dari situasi dan orang yang berbeda atau baru ya. Kenapa ya, ini tadi karma ya, how does it works karma itu. Terus energi the devil Capricorn ya, energi the devil Capricorn yaitu Saturn dan Pluto, juga Jupiter ya, termasuk the wheel of fortune itu juga lagi ada di sana. Sebenarnya Capricorn Leo di kebiasaan kita dalam kegiatan kita sehari-hari, dan bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita menggunakan waktu hidup kita sendiri, dan itu juga menyangkut kesehatan kita secara mental, jiwa, dan fisik ya. Energinya Capricorn, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak gue kebanyakan kopi deh. Oke. The Chariot energinya Cancer, di mana Venus lagi di Cancer, jadi kita sangat sensitif, right? Yaitu karena dalam letting go ya, Cancer ada di ending ya, closure, healing, karma, dan Venus lagi di situ, jadi kita sangat sensitif dalam letting go. Karena kebenaran harus keluar gitu. Itu sudah hukum alam gitu. Yang namanya apa, nyiramin tanaman yang udah mati itu nggak ada gunanya gitu maksudnya ya. Udah hukum alam, the sun, kebenaran harus keluar, karena memang happiness adalah hak dari semua umat. Kebebasan pun juga adalah hak asasi manusia. The Sun Leo, New Moon in Leo ya. Dan Queen of Swords Libra Leo Libra ya. Dan kita harus komunikasikan dan berbagi apapun pencerahannya itu, apapun kebenarannya itu ya. Kita harus bagikan, share. Dan kita harus bekerja dan berupaya. Itu semua hanya di energi alam bawah sadar kita. Sekarang, energi yang masuk, Five of Swords, energi Aquarius, rebel, berontak, dan Five of Swords adalah potong, kungfu. Membuat batasan-batasan ya, yang memang di saat ya tadi yang gue bilang, tanaman kalau udah mati ya udah buang gitu loh. Buat apa kita simpan? Sepatu rusak, sepatu kesayangan rusak gitu, dibenerin atau enggak ya. Jangan diprototin doang, atau jangan dibiarin sampai berdebu gitu. Buang, kasih orang, atau dibenerin, udah titik gitu. Five of Swords, challenge-nya the Lovers, memilih bagaimana kita
uh, berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana kita memilih. Hidup itu adalah pilihan. Apapun yang kita lakukan adalah pilihan. Dari mau makan apa, mau minum apa, mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, semuanya pilihan. Kalau buat gue yang namanya seharusnya tuh nggak ada, nggak eksis. Pilihan. Jadi kalian maunya apa? Dan ada harapan, the stars. Oke. Itu harapan-harapan di masalah relationship ya. Entah itu marriage, entah itu any kind of relationship, bisa sahabat, bisa pertemanan, bisa persaudaraan, bisa kerjaan, bisnis. Ada masalah juga kontrak mungkin. Nah, di situ ada harapan dan healing. Harapan, healing, dan kebebasan yang jelas. Ini sama-sama energi Aquarius. Healing, harapan, kebebasan. Visi ke depannya apa? Dan apa yang harus gue lakukan gitu. Apa yang kita harus lakukan untuk mencapai. Dan star itu sesuatu yang berjarak jauh. Star itu juga destiny atau fated, takdir atau nasib, atau memang sudah suratan gitu katanya. Dan kalau secara ini energinya Aquarius, dia akan berusaha. Jadi dia punya visi dulu, goal dulu, dan gue akan berusaha untuk mencapainya. Dan dia akan rebelnya si Aquarius itu lebih menuju ke rebel without a cause. Itu maksudnya adalah dia punya visi yang nggak semua orang bisa ngerti visinya dia dan bisa melihat visinya dia, dan dia tetap akan memperjuangkan itu tanpa with or without gitu. Maksudnya dengan atau tidak dengan dukungan siapapun, dia akan terus maju mencapai mimpinya. Itu energinya Aquarius ya. Jadi dia akan mengusahakan apapun demi mimpinya dan visinya, goalnya. Itu udah takdir gue, dan itu akan gue lakukan. Istilahnya calling ya, kalau callingnya kita, istilahnya wangsitnya gue itu insight. Callingnya kalian apa ya? Udah nemu belum life purpose-nya kalian gitu. Karena hanya itu yang memang bisa memenuhi hidup kita. Bukan fame, bukan ketenaran, bukan materi ataupun apa-apa. Di saat tadi gue bilang proses kita dalam menjadi kita yang sekarang, dan apapun yang akan kita create itu adalah nilai dari kita sendiri yang kita akan terus bisa produksikan lagi gitu. Kita akan produksikan lagi. Itu potensial kita yang kita nggak perlu takut akan apapun yang akan kita kehilangan dari. Kamu bilang itu bagian dari kita. Kita buat, kita create, kita sebagai manusia kreatif ya gitu, untuk menjadi kita sekarang. Karena setiap orang punya potensial itu, dan callingnya kalian apa. Nah, karena hanya itu yang bisa memuaskan hidup kalian, bukan juga percintaan. Karena cinta asmara itu hanya sebagian kecil dari cinta yang sebenarnya adalah semuanya adalah tentang cinta, tentang relationship. Itu hanya bagian kecil. Tentang romance itu sangat kecil, bagian kecil dari cinta itu sendiri. Cinta yang sebenarnya jauh lebih besar daripada percintaan antara gua sama dia.
tapi terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap makhluk hidup yang lain, ya itu semua cinta terhadap semestanya sendiri, ya itu semua cinta jauh lebih besar. Plus lagi nih, literary witches. Oke, dapat praying mantis. Kalian bisa google sendiri kalau perlu ya. Praying mantis itu tentang stillness, tentang meditasi, tentang hening, tentang planning, tentang mindful. Dia sebagai binatang paling diam, tak gitu. Jadi ini sebenarnya kalau karantina nih, PSBB, kita disuruh diam, meditasi, mindful dengan sekitar kita semuanya. Dia benar-benar planning dan berstrategi untuk apapun yang akan dia kerjakan. Sebelum dia mengerjakan sesuatu, dia planning dengan seksama. Tapi dia juga akan bawa good fortune. Dia bawa good fortune karena dia tahu gini, cara kerjanya adalah si praying mantis ini sama seperti di saat orang kita kalau lagi fokus, jadi dibandingkan mereka yang sibuk dengan seekor mantis yang diam, fokus dengan energi dan apapun yang dikerjakannya satu aja, dia jauh lebih menghasilkan dibanding mereka yang sibuk gerasak gerusuk sana kemari gitu. Karena apa? Dia lebih menarik energi dan dia memanfaatkan energi yang ada gitu untuk difokuskan ke satu hal gitu. Praying mantis, kalian boleh google sendiri dan cari spiritual meaningnya. Praying mantis itu diminta untuk meditasi, mindful, dan planning and strategi yang akan membawa keberuntungan. Terus tentang Aleandra Pizarnik, solitude. Bisa kapan ya bisa fokus ya? Intinya dia bicara tentang loneliness, solitude ya, kesepian. Ini keren banget sih. Kita udah pernah dapet ini. Ini udah yang kedua kali yang keluar. Dia bilang ya, puisi menjadi sebuah representasi dari kehidupan yang denied, kehidupan yang tersangkal. Mungkin karena kehadiran dari sebuah eksistensi di mana perjuangan menjadi nyata. Disitulah puisi menjadi sebuah representasi dari kehidupan yang disangkal. Dan dia bilang juga loneliness, kesepian itu akan selalu mewakilkan semua halaman yang mengkhianati rasa kehilangan dan ditinggalkan. Dalam ya cuy, dalam ya. Bicara tentang letting go, bicara tentang kesepian, letting go, kesepian, dan meditasi, planning, strategi, being mindful, menggunakan semua sources yang ada di sekitar kita dan kemampuan diri kita sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena semua akan baik-baik saja. Oke? Dan itu semua memang kita harus berani mendengarkan hati nurani. Itu memang harus berani karena kita menentang
semua yang bukan, yang menuntut dari kita untuk menjadi bukan kita gitu. Jadi kita harus berani untuk menentang itu, karena yang tahu diri saya adalah saya, bukan kalian gitu kan. Bukan siapapun juga kecuali saya. Di saat gue kehilangan diri gue, siapa yang bentuk gue lagi kalau bukan gue sendiri gitu. Dan kalau kalian tersesat, yang cari jalan balik lagi siapa? Ya cuman kalian sendiri, nggak ada siapapun lah, siapapun juga. Bukan tugas kita untuk fixing orang lain, bukan. Tugas kita nge-fix diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena yang tahu mana yang paling baik buat dirinya adalah dirinya sendiri. Dan dalam memperbaiki diri sendiri pun bukan harus kita juga yang menjalani prosesnya, itu bukan orang lain, ya kan? Bener gak? Jadi fokus on oneself, jadi fokus terhadap diri kita itu jauh lebih berguna. Bayangin kalau semua berpikir seperti itu. Ini negara gitu. Ini negara butuh kalian semua gitu. Mereka, kalian yang fokus pada diri kalian sendiri dan punya mengembangkan potensial diri kalian sebaik mungkin. Gila, keren banget, Bo. Gue nggak tahu deh visi gue kayak mana ya. Yang jelas gue bisa ngeliat itu keren banget. Right? Yang udah segitu aja. Udah kebanyakan pula, udah cerewet celoteh gue udah kebanyakan. Ya, untuk yang kalau udah selesai mau mendengarkan energi hari ini udah kelar sampai sini. Ya. Kalau gue mau curhat, Kenapa gue pamit? Kayaknya gue dipaksa emang sama universe, sama semesta untuk diam kali ya. Karena memang ketidakmampuan gue dan kemampuan gue terbatas, dan sudah cukup sampai sini kayaknya. Gini, kenyataan dimana gue nggak seharusnya bukan seharusnya sih, ego gue bilangnya gue harusnya malu, tapi gue memilih untuk tidak malu. Makanya sekarang gue mengutarakan, besok jatuh tanggal dimana gue nggak mampu bayar listrik sama wifi, Bu. Jadi kita lihat sampai kapan gue bisa bayar itu lagi. Ya kalau emang dapat bantuan atau kalian ingin bantu ya, kalau emang kalian merasa terinspirasi dengan adanya channel ini, kalau mau bantu, gue terima kasih banget. Bayangin kalian itu banyak banget ya, mungkin bantuan dengan 5.000 aja per orang bisa bantuin gue. Juga dengan kalau bayar listrik atau enggak bayar wifi, selebihnya akan gue bisa gue beliin buat beli mic ya kan. Jadi voice nya juga, maksudnya voice audio gue nggak ngacak kayak gini. Gue bisa beli kartu lagi, gue bisa beli memory card, gue bisa bayar aplikasi buat ngedit ya. Yang jelas semuanya untuk service ke kalian, karena memang dari sejak PSBB ini nggak ada lain yang bisa gue kerjakan. Travel mati, sampai sekarang pun masih mati. Jadi ya gue nggak bisa ngarepin apa-apa lagi. Bahkan nyokap gue juga udah gue kuras sampai habis dari sejak gue pindah ke Indonesia ya. Udah sejak gue pulang ke Indonesia untuk memulai hidup yang baru di Indonesia sendiri, nyokap gue udah nge-support gue habis-habisan, udah gue kuras habis, dan dia juga nggak mampu lagi. Oke, sedih ya. Tau gak sih, kebanyakan orang ngelihat gue, mereka nggak percaya kalau gue nggak mampu. Mungkin karena gue happy selalu ya. Ya orang udah nggak punya apa-apaan lagi, gue harus ngapain? Suruh bunuh diri. Ya kan gitu. Maksudnya gue udah nggak takut kehilangan apapun gitu.
sampai sekarang pun gue ini ya udah lah ya gitu kan, gue harus terima ya, ya nggak. Hmm? Seperti yang gue bilang, kehilangan itu udah nggak ada di kamus gue gitu. Jadi bahkan gue siap mati kok gitu. Jadi kalau emang ini kelar ya kelar, kalau nggak ya udah gitu. Yang jelas gue serahkan semuanya. Gue cuma bisa berserah, gue cuma bisa berbuat apa yang gue mampu. Orang ngeliat gue orang masih melihat gue sebagai orang yang mampu kali ya. Mereka nggak percaya loh kalau gue nggak mampu. Bahkan gue cari kerjaan, orang ngeliat CV gue, mereka yang melipir. Bingung kan lo? Ya udahlah gitu. Alright guys, udah segitu aja.